Halo Sobat Tani, tahukah kalian dalam kegiatan penyuluhan ada model evaluasi yang berfungsi untuk mengukur seberapa efektif kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Salah satu metode evaluasi yang dapat digunakan adalah 4 model evaluasi kegiatan penyuluhan oleh Kirkpatrick. Sebelum masuk ke pembahasan, aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Namaku Hafid Dwi Arento, mahasiswa Polbangtan Yuma semester 5, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Nah, untuk studi kasusnya, aku ambil pada saat MBKM di Kabupaten Kendal bulan lalu, berjudul Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pemupukan Berimbang pada Tanaman Padi. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke level 1, yaitu reaksi atau reaction. Evaluasi pada level ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan peserta terhadap kegiatan penyuluhan. Nah, untuk metode evaluasinya dapat dilakukan secara kuesioner kepuasan peserta maupun wawancara singkat setelah penyuluhan. Untuk aspek yang dievaluasi terkait dengan kesesuaian materi dengan kebutuhan petani. Nah, sebelum kita menetapkan materi, perlulah kita mengidentifikasi wilayah atau lahan petani untuk mengetahui permasalahannya. Nah, kemudian akan dihasilkan keluhan keluhan petani terkait tanaman yang dipupuk, tapi kok hasilnya kurang maksimal. Nah, kemudian kualitas penyampaian materi oleh penyuluhan. Nah, kualitas penyampaian materi oleh penyuluhan ini dimaksudkan kepada harus disesuaikan dengan peserta. Kalau pesertanya itu udah lansia, nah kita nada bicaranya itu agak keras karena apa? Pendengarannya semakin tua semakin berkurang. Nah, jadi kita harus dapat menyesuaikan. Kemudian terkait dengan interaktif kita dalam penyuluhan. Nah, jika kita sedang melakukan kegiatan penyuluhan ataupun memberikan praktek, nah itu kita harus merangkul petani-petani yang mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Jadi kita jangan hanya asal bicara saja, kita lurus ke depan tapi tidak noleh kanan kiri kalau ada petani yang ingin ikut dengan kita. Nah, jadi eh, perumpamaannya seperti itu. Kita pada saat penyuluhan itu tidak boleh eh, bicara sendiri gitu. Maksud dari bicara sendiri ini tidak apa ya, mengajak untuk berkomunikasi peserta yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang digunakan. Nah, ini meliputi sebagai alat praktek maupun media yang kita gunakan harus sesuai dengan tempat maupun audiensnya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan. Peserta merasa puas dengan materi yang disampaikan, mudah dipahami, dan juga relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi penyuluh itu akan merasa sangat senang apabila materi yang mereka berikan itu bisa diaplikasikan oleh petani di lahan usahanya. Kemudian untuk yang level 2 yaitu pembelajaran atau learning. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami konsep pemupukan berimbang setelah mengikuti penyuluhan. Nah, untuk metode evaluasinya dapat digunakan secara pretest dan post-test. Bisa juga digunakan diskusi kelompok maupun demonstrasi pemupukan. Untuk aspek yang dievaluasi apa aja sih? Yang pertama, ada pemahaman peserta tentang konsep pemupukan berimbang. Kemudian, kemampuan peserta dalam menghitung dosis pupuk yang tepat dan kesadaran peserta terhadap dampak positif dan negatif dari pemupukan berimbang. Kemudian, hasil yang diharapkan terjadi peningkatan pemahaman serta mengenai pemupukan berimbang setelah penyuluhan dilakukan. Yang ketiga atau level ketiga yaitu perilaku atau behavior. Evaluasi ini mengukur perubahan perilaku peserta setelah penyuluhan, terutama dalam penerapan pemupukan berimbang di lahan mereka. Kemudian untuk metode evaluasinya sendiri yaitu berupa observasi
langsung di lapangan, wawancara tidak lanjut, maupun follow up atau interview. Bisa juga pencatatan praktik, pemupukan oleh petani. Nah, pada saat jadwal pemupukan, kita bisa berkunjung ke lahan mereka untuk mendampingi maupun memberikan arahan sesuai dengan materi penyuluhan yang sudah kita sampaikan. Nah, aspek yang perlu dievaluasi, apakah petani mulai menerapkan pemupukan berimbang? Nah, ini kita harus dampingi nih setiap prosesnya. Apakah dari hasil penyuluhan kita kemarin itu sudah diterapkan oleh petani di lahan mereka atau belum? Nah, kalau belum kita perlu mendampingi agar ada tindak lanjut. Kemudian, seberapa konsisten petani dalam menerapkan teknik yang diajarkan. Nah, misal nih, kita udah bahas dosis di pertemuan pada saat penyuluhan. Apakah petani tersebut mengaplikasikan dosis yang sudah kita berikan atau malah eh, petani itu punya dosis sendiri karena merasa semakin banyak pupuk itu tanaman semakin bagus kalau konsep petani ya. Tapi itu salah. Jadi pemupukan sendiri udah ada dosis tertentu sehingga unsur hara yang diberikan pada tanaman itu tidak sia-sia. Kemudian faktor penghambat dalam penerapan pemupukan berimbang. Nah, kita juga harus tahu nih terkait dengan apa saja yang dapat menghambat pemupukan. Ini kan salah satunya kita harus tahu juga komposisi yang ada dalam pupuk tersebut. Apakah pupuk tersebut slow release ataupun eh, yang dapat larut saat terkena air. Nah, kan jika kita melakukan pemupukan berimbang, tapi pada saat musim hujan, nah ini kan nanti petani yang datang di lahan itu bingung, loh ini tadi sudah dipupuk atau belum? Kok udah nggak ada bekasnya? Kan itu berarti terkena air hujan itu cepat larutnya. Jadi harus diperhatikan juga terkait dengan faktor cuaca. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah, di sini hasil yang diharapkan itu petani dapat menerapkan teknik pemupukan berimbang secara konsisten dalam usaha taninya. Jadi berkelanjutan, tidak hanya saat didampingi oleh penyuluh, tapi di luar itu petani bisa mengaplikasikan sendiri terkait dengan pemupukan berimbang dan dengan dosis yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian level yang terakhir atau level 4 yaitu hasil atau result. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat dampak dari penerapan pemupukan berimbang terhadap hasil pertanian dan lingkungan. Metode evaluasi dapat menggunakan analisis produktivitas lahan, survei peningkatan hasil panen, dan dampak ekonomi bagi petani. Nah, jika sudah dilakukan pemupukan berimbang dan sesuai dengan anjuran penyuluh pada saat dilakukannya kegiatan penyuluhan pertanian, itu kita dapat hasilnya dengan cara analisis produktivitas lahan atau hasil panennya. Nah, jadi kita dapat melihat hasil panennya itu apakah hasilnya bagus dibanding dengan pemupukan yang awur-awuran atau pemupukan tidak sesuai dengan dosis yang disarankan, ataupun malah lebih bagus dengan dosis pemupukan berimbang atau bisa disebut juga pemupukan berimbang yang dosisnya itu sudah tertakar ya teman-teman. Nah, untuk aspek yang dievaluasi apa aja sih? Yaitu yang pertama ada peningkatan hasil panen setelah menerapkan pemupukan berimbang, kemudian ada efisiensi penggunaan pupuk atau pengurangan biaya input tanpa mengurangi hasil. Yang terakhir, dampak lingkungan, misalnya penurunan pencemaran tanah. Nah, akibatnya itu jika kita tidak menerapkan pemupukan berimbang, mungkin nanti
dari dampak efisiensi penggunaan pupuk ini lebih membutuhkan biaya yang banyak ya teman-teman, kan eh, pupuk yang seharusnya dipakai 1 hektar tapi nanti malah hanya kepakai setengah hektar. Jadi kan kita harus perlu menambah biaya lagi untuk lahan-lahan yang belum terkena pupuk. Nah, kemudian untuk hasil yang diharapkan itu meningkatkan produktivitas pertanian, berkurangnya biaya produksi, dan meningkatnya kesejahteraan petani. Nah, eh, dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick ini, efektivitas penyuluhan dapat diukur secara komprehensif, mulai dari reaksi peserta hingga dampak terhadap pertanian. Nah, mungkin sampai di sini saja ya teman-teman presentasi saya terkait dengan evaluasi menggunakan 4 level model oleh Kirkpatrick. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.